jela, merebutkan pengakuan dunia. Aku sayang tapi kaya kau. You don't even know my name, 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind. De la viva Alepo pagando, mi jopa de la Perdagangan regional dan internasional mulai berkembang sejak masa pemerintah Rakai Watukura Diah Belitung yang telah mengembangkan kekuasaannya sampai ke Jawa Timur. Sejak pusat kekuasaannya beralih ke Jawa Timur, orientasi pemerintahan tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga di bidang perdagangan. Pada masa Majapahit, perdagangan sekitar perairan Nusantara telah dikuasai oleh para pedagang Jawa yang merupakan pedagang kaya raya pada waktu itu. Banyak pedagang dari Tuban, Gresik, dan Jepara menetap di pelabuhan Malaka yang saat itu menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. Para pedagang Tuban mengadakan hubungan dengan daerah di luar Pulau Jawa, seperti dengan Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Kepulauan Filipina. Beberapa pelabuhan di pesisir Jawa merupakan pelabuhan tempat pengumpulan komoditas hasil bumi, khususnya rempah-rempah di daerah Maluku, yang akan diperdagangkan atau ditukarkan dengan barang-barang lain kepada para pedagang-pedagang asing di Malaka. Makin ramainya pedagang dan pelayaran di daerah Asia Tenggara ini sangat memengaruhi perkembangan kota-kota pelabuhan besar dan ramai yang sering dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Parsi, Gujarat, Benggala, dan Malaka. Nama Melayu pertama kali tercatat dalam sejarah dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada tahun 644, seorang utusan dari Moluyu, lafal Cina dari kata Melayu, telah datang di kerajaan Cina untuk menyampaikan upeti dari Raja Melayu. Lokasi kerajaan Melayu. Tentang lokasi kerajaan Melayu, ada beberapa sumber yang dapat dipakai untuk menentukannya. Sumber primernya ialah tulisan Aising yang berupa catatan harian dari kisah perjalanannya, dan kemudian disusun dan diterjemahkan oleh Takakusu. 2. Naskah Nagara Kertagama dan Prasasti Tanjore, serta Prasasti Padang Roco. Sumber sekunder terdiri atas berbagai catatan perjalanan para musafir Cina. Salah satunya Wu Hing dan Chang Min pada masa yang sezaman dengan kerajaan Melayu. Nama kerajaan Panai mulai muncul pertama kali dalam sejarah setelah negeri ini disebut di dalam Prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Rajen Dira I dari kerajaan Cholamandala yang berlokasi di Coromandel, India Selatan. Disebutkan pula bahwa setelah kerajaan Sriwijaya ditaklukkan dan rajanya ditangkap, maka Panai pun segera diserang oleh armada Korla. Sumber lain tentang nama Panai berasal dari sejarah Cina abad 5 dan 6, tetapi sumber Cina ini tidak menyebutkan secara langsung. Di sana disebut nama kerajaan Poli yang oleh beberapa sarjana ditafsirkan berbeda-beda, tetapi umumnya nama ini diasumsikan berada di Sumatera. Merujuk pada Prasasti Tanjore mengenai Panai yang dialiri banyak sungai, maka satu-satunya daerah Sumatera Utara yang memiliki banyak sungai ialah Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya wilayah Kecamatan Gunung Tua. Dalam bahasan tentang sejarah Sriwijaya dan Melayu, nama Panai tidak tersebut. Namun dapat disimpulkan bahwa Panai sejak pertengahan abad telah lumpuh dan menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Melayu dan berpusat di Jambi dan berpusat di sekitar Pagaruyung di Sumatera Barat. Pagaruyung adalah ibu kota kerajaan Minangkabau.
Telah diketahui bahwa wilayah dari ranah Minangkabau membentang seluruh Sumatera bagian tengah. Batas wilayah ini tidak sama sekarang yang memecah Sumatera bagian tengah menjadi 3 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Ada beberapa hasil bumi yang diperoleh dari kerajaan Pagaruyung ini, seperti tambang besi diperoleh dari daerah tanah datar di dekat Danau Singkara, sedangkan tempat peleburannya pindah ke Salimpaung di lereng Gunung Merapi. Sementara itu, tambang emas ada di banyak tempat, baik di kaki bukit maupun di aliran sungai. Kerajaan Sunda merupakan negara agraris yang kehidupan masyarakatnya tergantung pada hasil pertanian. Hidup sebagai masyarakat ladang yang selalu berpindah-pindah tidak memungkinkan mereka membuat bangunan yang tahan lama. Berdagang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang Sunda yang tinggal di tepi pantai. Mereka terbiasa berdagang dengan para pedagang dari Pariaman yang membawa kuda sebagai komoditas utama. Mata uang yang dipakai dalam transaksi adalah uang keping Cina jika jumlah transaksinya tidak berlaku banyak. Yang keping ini biasa diikat menggunakan benang dengan jumlah yang mencapai ratusan. Setiap 1000 keping bernilai sama dengan 5 calais. Oh, okay.